Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat jasmani serta rohani sehingga kita bisa berkumpul pada hari yang cerah ini. Pada kesempatan hari ini saya berkaitan dengan tugas modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, dan sesuai dengan temanya yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Adapun konsep inti daripada budaya positif itu antara lain adalah yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, bisa kita lihat di foto sebelah kanan ada kotak yang berisikan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, untuk Bapak Ibu yang kemarin ikut diskusi dengan saya tentang visi misi guru, visi sekolah, itu sudah beberapa yang memahami. Karena pada intinya visi dari sekolah kita pun itu sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi pembelajaran dengan paradigma baru, apa sih paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, menyambung daripada paradigma pembelajaran baru yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di antaranya stimulus, apabila kita lihat daripada stimulus respon, di sana adalah realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi di tahap pada teori kontrolnya itu berbeda, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi bila dilihat dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus, teori kontrolnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Terus, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Nah, maksud daripada stimulus respon dan teori kontrol itu adalah, misalkan kita ambil contoh ketika kita membuat peraturan di sekolah. Sebelum saya memahami sebelum saya mengikuti pendidikan PJP ini, saya membuat peraturan dan anak itu harus patuh terhadap kita. Tetapi setelah saya memahami kajian ini, teori kontrol, jadi bagaimana caranya supaya kita itu bisa mengontrol diri kita dan juga mengontrol orang lain. Dalam artian apa? Ketika kita lihat dari stimulus respon itu bisa kita lakukan dengan menggunakan teori kontrol. Kenapa kok teori kontrol? Karena kita tidak hanya mengikuti daripada keinginan kita sendiri sebagai guru. Misalkan saya membuat peraturan sesuatu
ketika anak melakukan kesalahan, anak itu harus mengikuti sesuai dengan peraturan yang saya buat. Tetapi ketika mempelajari teori kontrol ini, kita itu bisa menyesuaikan. Dalam artian apa? Kita melibatkan murid dalam peraturan tersebut. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi intinya adalah apa? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, kita bisa lihat dari contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Misalkan bisa kita lihat dari tahap profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan kreatif serta bernalar kritis. Apabila kita lihat dari IDO Primary Years Program, ya, atau disingkat jadi PYP, itu bisa kita lihat dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Serta selanjutnya keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik terhadap diri. Lanjut, yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terlarik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Misal, yang pertama berkaitan dengan bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu bisa dilihat dari 5 poin. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bila kita lihat dari poin-poinnya dari bertahan hidup adalah misalkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Apabila kita lihat dari segi kasih sayang dan rasa diterima, itu ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Apabila kita lihat dari penguasaan, yaitu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, untuk dihargai, ya, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya yaitu kaitannya dengan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ya, ini yang sedang saya pelajari juga dan saya coba terapkan dalam pembelajaran PJOK. Jadi memang tidak bisa kita langsung lakukan sesuai dengan tahap-tahap ini. Karena apa? Karena setiap anak itu punya karakter yang berbeda, sehingga saya menyesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Ya. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini
ada motivasi eksternal dan juga internal. Ya, motivasi eksternal itu seperti apa? Yaitu mempunyai perasaan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kalau selanjutnya ada yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi dari eksternal. Sedangkan motivasi internal itu seperti apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kadang motivasi motivasi yang di eksternal ini, ini kan ada dua nih. Ini tidak didasari dengan hati atau ketulusan dari si anak tersebut. Karena apa? Dia masih mempunyai ketakutan. Misalkan di sini kan ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia disiplin atau rajinnya itu bukan karena keinginannya sendiri gitu pada saat belajar ya. Terus ada lagi yang mengharapkan imbalan atau reward. Kalau kita lihat dari motivasi internal, inilah yang sesungguhnya kita butuhkan sebagai seorang guru. Penerapan ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, apabila di sini ada yang dinamakan dengan hukuman, konsekuensi, restitusi ya. Kalau misalkan kita pernah ya, kalau saya juga pernah, tapi kebanyakan hukuman ya, masuk ke kategori hukuman. Jadi tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Ini bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Kadang kita membuat kesepakatan kelas atau peraturan di kelas. Kadang kita itu menyesuaikan dengan keinginan kita sendiri sebagai guru, tanpa melibatkan peran peserta didik. Tetapi lambat laun, tapi saya sudah percayalah Bapak Ibu guru di sini sudah melibatkan peserta didiknya ya dalam membuat peraturan atau keyakinan kelas. Apabila kita lihat dari segi konsekuensi, yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap tidak nyaman dibuat, terus sikap guru memonitor murid selalu ya. Terus apabila restitusi itu adalah proses kondisi untuk kesalahan menciptakan bagi murid memperbaiki. Jadi proses untuk memperbaiki kesalahan ya, itu dengan restitusi. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Misalkan nanti ada contoh kasus yang saya buat terhadap peserta didik kita ya. Jadi yang namanya restitusi itu suatu permasalahan. Misalkan ada anak yang sering bikin gaduh di kelasnya, tetapi kita kebanyakan, saya sendiri itu menegurnya bahkan dengan kata-kata yang bukan kasar. Jadi membuat merasa anak itu bersalah, apalagi di depan teman-temannya ya. Tapi dengan segitiga restitusi, setelah saya mempelajari, ketika saya mau marah pun saya istighfar. Kenapa? Karena kita diajarin menyelesaikan suatu masalah terhadap peserta didik kita itu dengan restitusi ya. Restitusi itu seperti apa aja nanti akan saya jelaskan ya. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, kita sebagai guru itu ada 5 nih. Ada 5. Kita itu sebagai apa saja sih di sekolahan? Ya, di antaranya yang pertama adalah penghukum. Ya, kita ada teman, pemantau, membuat merasa bersalah, atau manajer. Nah, pada saat saya sebelum mengikuti PGP, saya itu tidak kelima-limanya, tapi hanya satu. Jadi di sini, saya sifatnya penghukum. Apalagi olahraga kaitannya dengan di lapangan gitu ya. Jadi sering bertemu gitu, tapi sifatnya saya
sebagai penghukum. Tidak ada yang namanya teman, tidak ada yang namanya pemantau, tidak ada yang namanya pembuat merasa bersalah atau manajer. Ya, itu 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang tadi, ya. Jadi 5 posisi kontrol guru yang tadi, misalkan seperti ini. Ketika kita ambil dari yang kita sebagai seorang guru, tapi kita masuk ke kategori penghukum, ya. Jadi misalkan kalimatnya seperti hormat pada bendera selama 1 jam. Misalkan anak siswa bapak ibu itu, ya, di kelas ada yang nakal atau ada anak yang sering terlambat atau bagaimana, tapi kita menghukumnya dengan hormat pada bendera selama 1 jam. Terus yang kedua, apabila kita lihat dari pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak, gitu. Ini kalimat-kalimat yang yang mengkategorikan bahwasanya kita itu sebagai apa di dalam 5 posisi kontrol guru itu. Terus selain juga pembuat merasa bersalah, ada yang posisi gurunya itu, posisi kontrolnya itu adalah sebagai teman. Misalkan kalimatnya seperti ini, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kalau kayak saya tadinya sebelum mengikuti pelajaran ini, bahkan kalau misalkan kayak sekarang, walaupun saya sudah mengikuti CGP ini, kadang suka terlintas, kadang langsung refleks karena sudah terbiasa menjadi seorang guru yang memiliki kategori apa? Posisi kontrol penghukum. Itu posisi saya. Tapi lambat laun setelah memahami konsep ini, saya terapkan sedikit-sedikit, ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk kalimat dalam posisi 5 kontrol seorang guru. Selanjutnya yaitu adalah sebagai pemantau. Kalimatnya bisa Bapak Ibu lihat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan lupa dan jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah kalimat-kalimat sebagai pemantau. Yang terakhir adalah posisi kontrol seorang guru adalah sebagai manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwasanya kita itu berada pada posisi kontrol guru yang mana. Tadi kan ada 5, ya. Jadi kalau saya tadi condongnya ke penghukum. Tetapi setelah belajar ini, kita semua harus bisa menyesuaikan dengan posisi kontrol yang sebaik-baiknya. Namun setelah digarisbawahi, kita adalah posisi kontrol yang ini, Bapak Ibu. Ya, kita harus selalu berada di posisi kontrol manager. Kenapa? Karena ini sifatnya universal. Jadi bisa masuk kemana saja. Terus selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Ya. Karena kalau misalkan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, ya, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang perlu digarisbawahi dari semuanya ini adalah apa? Untuk menciptakan suatu kondisi atau budaya positif di lingkungan sekolah, berarti kita harus mempunyai keyakinan terlebih dahulu, tidak hanya pada diri seorang guru, tetapi kita harus selalu melibatkan peserta didik. Dan saya sudah mempraktekannya, mengimplementasikannya pada pembelajaran PJOK. Jadi sebelum pembelajaran PJOK dimulai, saya membuat keyakinan kelas terlebih dahulu dan sudah disepakati bersama. Apakah sudah dijalankan?
Sudah. Bagaimana contohnya? Misalkan kalau misalkan terlambat turun ke lapangan dan tidak memakai baju olahraga lengkap, siswa tersebut tetap dihadirkan tetapi dengan tanda, ada tanda di absensinya, lanjutnya dia tidak bisa mengikuti pembelajaran, hanya duduk saja. Ya. Terus selanjutnya, nah ini adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di antaranya itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Selanjutnya, nah, menstabilkan identitas itu seperti apa? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian suatu proses dari pembelajaran. Ya, yang kedua adalah menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Maksudnya apa? Dari perubahan apa? Dari hal-hal yang negatif bisa kita arahkan ke hal yang positif dengan menstabilkan identitas. Nah, contohnya seperti apa sih menstabilkan identitas? Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bila kita lihat kalimat-kalimatnya, ini di sini ada, saya sudah siapkan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Misalkan ini terhadap pembicaraan kita terhadap murid yang mempunyai permasalahan. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan kayak gitu. Terus kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Itu banyak sekali contoh-contohnya Bapak Ibu. Di Google juga banyak. Jadi bisa nanti disesuaikan apabila Bapak Ibu mau melaksanakan segitiga restitusi ini. Memang awal-awalnya itu agak sedikit bingung, tapi ini kalau saya yang presentasikan sama saya itu hanya sekilas garis besarnya saja. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Kalau tadi kan menstabilkan identitas, kalau yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ya. Contohnya seperti apa? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari itu. Patut kamu bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ya, sama ya Bu ya. Ini kayaknya saya salah kopi saya. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, ya, yaitu murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, ya, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ini ada kalimat menanyakan keyakinan. Ya, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan masih banyak lagi contoh-contoh kalimat yang diinginkan. Ini kurang kedengeran ya. Ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi, ya. Bisa Bapak Ibu lihat, tapi gambarnya agak cukup kurang. Kedengaran nggak Bapak Ibu? Ya, kedengaran. Iya. Saya ulangi saja ya. Siapa?
kamu setiap tindakan pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengundurkan diri? Saya capek Pak dan mengantuk Pak, soalnya malamnya main game sampai jam 12 malam. Sehingga saya belajarnya dari kelasnya kok. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Ini Pak. Keyakinan kelas yang mana? Saya tahu Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak melakukan tugas. Kedua, saya tidak akan hidup lagi malam lagi. Dan ketiga, saya akan melakukan tugas dari Pak Arif dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Pak Arif apresiasi kamu jawab dan boleh kamu kembali ke ruangan. Ya. Ya, Bapak Ibu sudah cukup jelas belum ke videonya? Karena memang saya pembuatan videonya dadakan dan memang harus segera diupload, jadi saya seadanya saja. Nah, selanjutnya yaitu adalah penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer, ya, itu yang tadi saya garis bawahi ini adalah posisi kita itu posisi kontrol sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar pendidikan, ya, dan sesuai dengan teori filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, selesai sudah presentasi dari saya. Kegiatan berikutnya adalah apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan paparan saya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat bangga juga nih lihat Pak Arif berdiri di depan saya gitu kan, berbagi ilmu. Terima kasih. Yang ada di pikiran saya tadi yang terakhir video itu menggelitik juga. Maksudnya gini, kalau selama ini saya emang kalau ada murid atau anak kandung saya juga ya sama melakukan kesalahan itu, yang ditanya adalah pertama alasan, karena seringnya anak-anak itu nggak tahu kalau mereka itu ternyata melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Jadi kita tuh fokusnya ke kesalahannya, bukan ke tindakan atau orangnya personal. Dijelaskan dulu ternyata ini tuh salah. Oke. Nah, posisinya kan kalau yang di video tadi itu anak itu berarti tahu kan dia itu salah kan, karena melanggar keyakinan kelas. Nah, yang saya tanyakan, ada nggak sih batasannya kita harus berperilaku sebagai manajer yang bertindak seperti tadi Pak Arif? Ya. Gimana kalau posisinya anak itu mengulang kesalahan yang sama? Apakah tetap begitu atau apakah ada solusi dari Pak Arif? Terima kasih Pak Arif. Siap, terima kasih. Langsung saya jawab ya Ibu. Luar biasa ini pengalaman dan juga pertanyaannya. Iya, masih sama Bu. Kalau yang ditanyakan Bu Melda, apakah harus melaksanakan dengan restitusi ini? Kalau kesalahannya diulangi kembali. Ya, jadi begini Bu Mel, kalau menurut pandangan saya dan juga apa yang udah saya pahami selama pembelajaran CGT juga, karena saya juga masih belajar. Jadi penerapan segitiga restitusi ini itu tidak kaku, tetapi dia dibudidayakan. Maksudnya begini loh, kalimat-kalimat ini, terus posisi kontrol menyesuaikan dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Walaupun dia mengulanginya lagi,
kita sebagai manajer kan, saya garis bawahi tadi dari 5 posisi kontrol itu yang tadi, itu kita harus memaksimalkan, walaupun anak itu mengulangi lagi. Sama saya juga sudah melaksanakan dan tetap ada yang mengulanginya lagi. Tetapi saya disarankan untuk terus mencari bagaimana solusinya, karena kan dengan segitiga restitusi itu kan tidak semuanya bisa. Kayak Bu Melda kan tadi masuknya itu ke bukan menstabilkan, tapi menanyakan masalah dulu kan Bu Melda, salahnya apa. Terus kira-kira Bu Melda itu melakukan penawaran itu menstabilkan identitasnya tuh seperti apa dengan menggunakan kalimat-kalimat ini. Kalau misalkan menurut pemahaman saya tetap dibiasakan terlebih dahulu, karena yang saya dapat itu dengan penerapan segitiga restitusi itu memang tidak mudah. Karena apa? Kita harus benar-benar bersabar dan menyesuaikan dengan ketiga yang tadi itu segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ada validasi tindakan, terus menanyakan keyakinan kayak gitu. Mungkin itu bukan ada tambahan lagi? Kalau misalnya dibikin perjanjian boleh nggak sih, misalnya nih kalau kamu mengulangi lagi, nah kira-kira apa nih konsekuensi yang kamu dapetin? Jadi dia itu apa ya namanya? Apa sih? Dari kabinet janji itu. Iya, jadi perjanjian dengan dirinya sendiri. Kalau misalnya dia mengulangi, dia bakal seperti apa? Jadi maksudnya jangan ke kitanya, maksudnya gini loh Pak. Kalau misalnya kita dengan murid yang baik, perilakunya yang menyimpang nggak 1-2 murid. Ya betul. Kan untuk membenahi itu juga kan butuh waktu nih. Iya betul. Nah kalau satu kayak gitu ya jujur aja kayaknya sih untuk anak sekarang ya kan agak susah gitu ya. Betul, apalagi di Ancol ya. Ya kan, apalagi beda perlakuan setiap gurunya, orang dewasa yang dia temui di rumah juga, di lingkungannya juga. Ya. Ya emang itu tantangannya. Tapi kan kita emang di situ kan berusaha ya kan, maksudnya terus jangan menyerah. Cuma maksudnya kedepannya karena melihat dari secara umum karakter siswa kita seperti itu, sekali diomongin juga jarang yang udah berhenti ya kan. Gimana kalau kita ngadain itu? Oke, misalnya dia udah sadar nih, nah kedepannya nih nak, kalau kamu mengulangi ini, kira-kira Bapak harus gimana ke kamu ya? Gitu kan, boleh nggak sih nawarin kayak gitu? Boleh Bu, boleh. Jadi begini ya, ini itu harusnya kemarin pada saat kita sebelum pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran kita di semester awal ini, harusnya saya sudah memaparkan, tetapi jadwalnya itu jadwalnya itu mundur. Jadi makanya saya baru melaksanakan ini. Terlebih lagi dengan tugas-tugas yang lain pun saya di belakangin. Karena lagi penerapannya kalau misalkan mau menggunakan cara saya yang tadi yaitu metode segitiga ini hanya sebagai cara atau opsi untuk pada saat kita menghadapi permasalahan. Ini bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan juga menanyakan keyakinan. Jadi itu saja Bu Yeni. Oke. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Kesimpulannya, kalau misalnya saya salah tolong dikoreksi. Jadi menurut saya kelima-limanya itu tergantung kondisi. Ya. Kadang kita jadi manajer, Ya. kadang jadi teman, jadi Ya. tergantung sih besar kecilnya masalah yang dihadapi murid itu. Betul Bu. Oke. Mantap gitu. Ya, mana ya? Kalau saya sih setujunya gini, namanya manajer. Manajer itu udah semua. Iya. Jadi Ya silakan pada yang mau. Bentar. Jadi secara umum manajerial itu namanya manajer. Manajer itu mengatur, mengolah. Dia punya wewenang, punya kekuasaan. Jadi dari manajer itu fleksibel, apa yang dihadapi, apa yang ditemukan, dia bebas menentukan. Namanya manajer kan? Ya. Iya nggak? Secara umum jadi manajer itu artinya itu luas, Iya. gitu ya, kompleks. Jadi apa aja kita mau, yang kita butuhkan, yang kita mau itu ya kita lakukan. Ya kan? ada semua pada manajer. Ada. Siap itu aja. Oke, terima kasih banyak pada teman. Ya, sebagai teman. Karena saya mengalaminya sendiri, ya mungkin kalau di kelas atas itu, kalau kita full sebagai manajer itu kayaknya kurang diterima sama anak.
Walaupun memang kalau teman mungkin kita kesannya kita agak apa ya, posisi kita, kontrol kita seorang guru mungkin agak turun gitu ya. Tapi menurut saya jika memang manajer itu terlalu kaku untuk anak, kalau kita bisa pakai yang kontrolnya secara menjadi teman, why not gitu loh. Ya paling itu aja sih. Ya, terima kasih luar biasa ya dari Bu Yeni sudah menambahkan. Ya, maksud manajer itu saya perlu garis bawahi. Maksudnya tidak hanya pokoknya tidak hanya cuma manajer saja. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan, kan tadi saya bilang bahwasanya ada 5 posisi kontrol sebagai guru ya. Di antaranya yang pertama adalah penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan juga manajer. Nah, kelima posisi kontrol ini bisa Bapak Ibu guru sesuaikan dengan permasalahan yang Ibu Bapak hadapi. Misalnya kayak Bu Melda mau melakukan kesalahan terhadap apa gitu, tapi Bu Melda mengambil posisi manajernya adalah sebagai manajer, ya gak masalah, tidak apa-apa. Jadi 5 posisi kontrol ini tidak agung juga, dalam artian kita tidak harus melakukannya ke 5 posisi kontrol kita sebagai guru, tidak. Jadi kita balik lagi, permasalahannya itu seperti apa, kira-kira kita mau masuk ke dalam posisi kontrol guru yang mana, dan kita coba aplikasikan. Misalkan saya punya permasalahan, tetapi posisi kontrol yang saya ambil itu adalah sebagai teman, padahal harusnya adalah pembuat merasa bersalah. Nah, misalkan seperti itu Bu Yeni. Jadi kita tidak dihadapkan kepada 5 tidak diwajibkan. Ini apa? Karena ibulah yang memimpin, karena ibulah dan bapak yang memimpin jalannya pembelajaran. Nah, itu. Ini sangat luar biasa masukan dari Pak Dayat, karena memang apa? Yang perlu digarisbawahi juga bahwasanya apa? Kita memang harus kompleks tadi yang Pak Dayat bilang, bahwasanya posisi manajer ada dalam diri kita, ada dalam kontrol diri kita sebagai seorang guru. Karena apa? Ketika kita bisa jadi manajer, itu sudah mencakup dari yang lainnya. Tadi yang dimaksudkan Pak Dayat mungkin seperti itu ya Pak Dayat ya? Ya. Jadi saya simpulkan juga bahwasannya tentang posisi kontrol guru ya yang ini. Jadi bahwasannya manajer itu sifatnya mungkin universal, sehingga apa? Karena di sini itu kenapa saya garis bawahi? Karena kita yang memimpin jalannya pembelajaran di kelas, kita yang tahu seluk-beluknya kasus per kasus di ruang kelas kita. Ya, mungkin itu saja. Ada lagi? Barangkali cukup ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya ya. Yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan tugas saya, yakni tugas aksi nyata budaya positif ya, yaitu di modul 1.4 ya. Untuk selanjutnya saya juga mohon maaf apabila nanti Bapak Ibu akan selalu direpotkan seperti ini oleh saya. Tapi tidak lain yang saya sering sharing dengan kepala sekolah bahwasanya ini bukti daripada pengimbasan diri saya yang mengikuti PGP, pendidikan guru penggerak. Apa yang saya dapatkan itu adalah apa yang harus saya kembangkan di sekolah saya. Terutama ini juga adalah merupakan amanah yang saya dapatkan dan harus saya terapkan dan harus saya imbaskan kepada teman-teman rekan guru yang ada di SDN Ancol 01. Jadi mohon kedepannya terima kasih atas dukungannya dan luangkan waktunya untuk saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada perbuatan atau perkataan saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif. Ya.